Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini masih di GIIAS 2023. Lebih tepatnya gue lagi main di boothnya Volvo nih, karena gue mau ngeliat langsung jagoan terbarunya Volvo, yaitu Volvo C40 EV. Nah, mobil ini bukan sembarang mobil karena ini merupakan sebuah full electric vehicle. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind. Oke Sobat Setir, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai bahas dari bagian eksterior depannya nih Sobat Setir. Nah, Volvo itu selalu memiliki ciri khas di generasi terbarunya, yaitu T-shape di bagian lampunya. Nah, di sini juga mengadopsi T-shape sebagai DRL-nya. Untuk lampu-lampuannya juga dia udah full LED nih, baik lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan tentunya lampu DRL-nya. Dan ngelihat model lampu, desain lampu yang seperti ini di jalanan, itu berasa intimidating banget gitu, kayak wah ini mobil galak banget ya. Manis sih, gue selalu suka sih desainnya Volvo, apalagi di Volvo generasi terbaru ini. Sekarang desainnya lebih kalem gitu. Sebenarnya dari zaman dulu juga desain Volvo tuh emang kalem-kalem gitu ya, nggak ada yang terlalu eksentrik, terlalu patah-patah, terlalu yang gimana-gimana gitu desainnya. Kalem-kalem aja. Dan Volvo tetap menjaga heritage itu sampai di generasi yang sekarang gitu. Nah, bergeser ke bagian grillnya, karena ini merupakan sebuah full electric vehicle, maka tidak membutuhkan grill yang begitu besar nih Sobat Setir. Makanya dia di bagian atas ini tertutup. Tentunya juga dengan ditutup seperti ini akan memberikan koefisien drag yang lebih baik lagi gitu. Lebih efisien juga mobilnya jadinya. Terus untuk logo Volvo-nya, wah keren ya logo Volvo gitu. Dia kayak semacam timbul gitu. Di sininya juga ada kamera 360. Kamera di bagian depan untuk kamera 360. Serta kalau kita turun lagi ke bawah, di sini baru ada grill yang terbuka nih Sobat Setir untuk mensupport kebutuhan AC-AC-an dan pendinginan-pendinginan yang lainnya gitu. Di bagian bumper juga desainnya senada dengan bagian atas. Dia desainnya kalem aja, manis. Terus di sini terdapat fog lamp yang sudah LED juga tentunya. Dan untuk sensor parkirnya itu ada 6 titik nih Sobat Setir. Dan nge-cover hingga ke bagian samping juga gitu. Karena ini kan yang di sini posisinya di bagian samping. Jadi untuk fitur sensor parkirnya lumayan oke nih dia. Keren. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, di sini di fendernya terdapat cladding-cladding berwarna hitam nih. Nah, cladding-cladding berwarna hitam ini nyambung dari bagian depan hingga ke bagian belakang gitu. Di bagian sini juga terdapat cladding-cladding warna hitam. Dan kalau kita ngelihat desain pintunya, kalau dari angle perspektif gue ini keren banget. Karena dia tuh kayak nekuk ke dalam gitu. Terus ngasih kesan bahwa mobil ini tuh berotot gitu Sobat Setir kelihatannya. Keren banget, jadi kayak maco gagah tapi ukurannya nggak begitu gede. Lucu banget. Dan untuk spionnya dia itu berwarna hitam. Jadi dia two tone nih sebenarnya karena di bagian roofnya juga berwarna hitam. Di bagian bodi yang ikuti warna bodi, bagian roof dan spion berwarna hitam gitu. Dan di spion ini juga udah ada sen tentunya. Dan ada kamera, karena mobil ini memang memiliki kamera 360, fitur itu. Nah, berlanjut lagi, bergeser ke bagian belakang. Ini dia yang menjadi pembeda antara C40 EV dan XC40 EV. Jadi sebenarnya Volvo tuh kembar nih, ada XC40 EV yang menggunakan base-nya dari XC40 dan ada C40. Yang menjadi pembeda adalah di bagian belakangnya. Bagian belakang ini untuk yang C40 EV dia lebih melandai. Jadi ibaratnya lebih kayak coupe gitu lah ya belakangnya, lebih melandai gitu. Sedangkan untuk yang XC40 dia tuh lebih mengotak desainnya. Jadi ini lebih manis lah targetnya tuh untuk penggunaan kota, untuk ya dalam kota aja. Cuman kalau XC40 tuh lebih kelihatannya kayak outdoor ready gitu. Tapi sebenarnya sih kedua mobil itu kurang lebih ya sama-sama aja. Tergantung balik lagi ke preference Sobat Setir, kira-kira lebih prefer yang mana nih gitu. Nah, ngebahas ke bawah nih, kita lihat bagian velgnya. Si velgnya itu desainnya simple banget. Balik lagi ke poin, Volvo nggak pernah terlalu ekstrim dalam desain mobil. Velgnya pun juga ini simple banget, gue suka. Menurut gue manis, perpaduan antara dua warna nih. Warna chrome dan warna hitam. Nah, untuk ukurannya sendiri, kelihatannya emang nggak gede, tapi sebenarnya ini ring 19 loh Sobat Setir. Jadi ya lumayan gede lah ya. Dengan dibalut dengan ban Pirelli P Zero. Pirelli P Zero berukuran 255 45 ring 19. Ini pasti gripnya bukan main nih bannya nih. Keren. Dan ini bukan P Zero biasa karena ini adalah P Zero electric. Jadi emang fokusnya untuk ban kendaraan EV gitu. Keren. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go.
Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di belakang. Desain belakangnya memukau. Karena dia kelihatan kayak futuristik, terus juga kelihatan manis, kelihatan maco. Manis sama maco jadi satu. Ini gimana sih? Kayak kalau gue sih suka banget emang sama desainnya si C40 EV ini. Nah, terus yang kerennya ada di bagian lampunya nih Sobat Setir. Lampunya tuh kan ciri khasnya Volvo banget ya. Kalau kita lihat lampu ciri khas yang di sana kayak gini tuh melengkung-melengkung gini tuh diadaptasi di XC60 juga, di XC90 juga, XC40, XC40 EV dan di C4 EV ini gitu. Bedanya kalau di C4 EV lampunya tuh putus-putus nih Sobat Setir. Det. Jadi nggak menyatu jadi satu. Terus kalau kita lihat juga di sini melengkung dan ke bagian yang ada di pintu bagasinya gitu. Untuk urusan perlampuan tentunya udah full LED. Baik lampu rem, lampu mundurnya, lampu sennya juga udah full LED. Nah, kita pindah ke atas, kita lihat bagian atasnya untuk antenanya udah menggunakan shark fin antena. Di sini juga ada spoiler yang unik nih bentuknya. Terus habis itu ada defogger. Di sini ada ducktail lagi. Ducktailnya juga manis banget, ukurannya nggak begitu besar, nggak yang pamer banget, tapi ya sebagai pemanis sih oke banget nih Sobat Setir. Terus di sini ada logonya Volvo. Sebenarnya bukan logo sih, ini hurufnya Volvo gitu ya, Volvo gitu, yang bikin dia jadi lebih sederhana, Swedia banget di sana menurut gue. Terus kalau kita turun lagi ke bawah nih Sobat Setir, di sini ada badge Recharge Twin, yang dimana mobil ini memiliki sistem all-wheel drive, yaitu dengan 2 motor yang ada di bagian depan dan 1 motor lagi ada di bagian belakang. Di situ ada tulisan C40 EV. Kemudian untuk bumpernya sendiri dia bahannya plastik lading-lading gitu yang bikin tentunya lebih durable karena Volvo terkenal dengan durabilitasnya nih Sobat Setir. Serta di sini terdapat reflektor dan ada kembali lagi 6 buah sensor parkir di bagian belakang. Gitu kurang lebih Sobat Setir. Nah Sobat Setir, mumpung lagi di belakang kita intip sekalian kali ya bagasinya kira-kira gimana. Nah untuk bukanya sendiri dia udah full elektrik tentunya. Nah untuk kapasitas bagasinya sebenarnya lumayan dan dia juga di sini ada divider, jadi kalau kita naruh barang-barang yang berharga di bagian bagasi ini jadi nggak bisa diintip gitu dari kacanya. Lumayan jauh juga ke sana untuk naruh barangnya. Memang nggak segede yang varian XC40 ya, karena kan dia atapnya juga lebih tinggi gitu. Sedangkan untuk yang C40 ini kan dia lebih melandai, jadi tentunya kapasitas bagasinya juga semakin berkurang. Nah kalau kita intip di bagian bawahnya, ini ada seperangkat alat-alat chargingnya dia dan tidak tersedia ban serep nih di C40 EV ini gitu. Oke lah kalau gitu kita move ke depan, kita intip apa sih yang ada di balik kap mesinnya si C40 EV ini. Let's go. Oke Sobat Setir, balik lagi ke bagian depan, ngebuka kap mesinnya, ternyata di baliknya tidak ada mesin, melainkan adanya frunk, yaitu front trunk. Ciri khasnya sebuah kendaraan EV selalu punya bagasi di bagian depan nih. Nah, ngebahas masalah performanya, jadi C40 EV ini kan dia recharge twin alias all-wheel drive. Jadi ada motor di bagian depan dan ada motor listrik juga di bagian belakangnya. Menghasilkan tenaga di 408 horsepower dan untuk torsinya di 670 Nm. Wow, itu sih gokil sih Sobat Setir. 408 horsepower, 670 Nm itu angka yang figur yang bisa dibilang gede banget gitu. Yang bisa dihasilkan dari Volvo C40 EV ini, dahsyat sekali. Nah Sobat Setir, untuk baterainya sendiri nih, itu memiliki kapasitas di 78 kWh dan memiliki range di atas 400 km pastinya. Dan untuk chargingnya sendiri, kalau kita menggunakan easy charging atau wallbox charging itu 32 ampere membutuhkan waktu sekitar 13 jam untuk dari 0 hingga 100. Sedangkan kalau kita menggunakan DC charging itu membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 45 menitan aja nih Sobat Setir untuk memenuhi dari 0 hingga 100. Jadi lumayan cepat juga ya untuk chargingnya ya. Menarik banget. Nah, sekarang saatnya kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya yuk. Let's go. But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get. Wah, Sobat Setir dengar sendiri kan penutupan pintunya. Pup, mantep banget. Volvo terkenal dengan build quality-nya yang mantap gitu ya.
yang kokoh, terus juga bahan-bahannya yang tebel-tebel dan kualitasnya yang premium gitu. Terbukti nutup pintu aja rasanya kayak duar, mantep banget. Sekarang gue udah ada di dalam, duduk di row kedua, jok penumpang di belakang. Untuk posisi driver udah gue atur dengan posisi driving gue yang paling enak, paling ergonomisnya. Nah, di bagian belakang ini gue mendapatkan sekitar 10 jari nih untuk legroomnya. Dan untuk headroomnya, nah headroomnya emang lumayan nih, cuma dapat sekitar 4 jari doang. Karena desain, balik lagi ke desain roof yang gue bilang tadi, kalau semakin ke belakang tuh semakin melandai, jadi semakin ke belakang ya semakin sempit juga sebenarnya untuk si headroomnya. Masih dapat 4 jari ya fine aja. Tapi legroomnya 10 jari itu lumayan bombastis lah bisa dibilang. Posisi duduknya juga, kalau preference gue pribadi, tinggi gue di 170 cm. Menurut gue, si joknya terlalu rendah nih, jadi rada apa ya bahasanya, rada jongkok gitu duduknya. Paha gue tuh nggak ke support dengan optimal gitu. Mungkin juga karena posisi baterai yang ada di bawah sini, makanya decknya juga jadinya lumayan tinggi. Dan tapi tetap aja sih sobat setir, sebenarnya kita masih bisa masukin kaki ke bawah jok driver yang ada di depan gitu. Ya oke sih menurut gua. Terus abis itu di belakang ini kita dapat fitur apa aja sih? Di belakang kita dapat ventilasi AC nih. Terus ada charging port juga. Dia Type C, udah Type C sebanyak 2 titik di sini, jadi bisa buat penumpang kiri dan penumpang kanan. Terus juga dapat armrest with cup holder. Di sini juga ada penyimpanan terbuka. Kemudian kita mendapatkan sebagian dari panoramic roof yang ada di atas ini gitu. Jadi lumayan, kalau kita lihat ke atas mah berasanya spacey ya, lumayan luas gitu. Nah, untuk bahan joknya itu unik karena ini menggunakan, jadi di Volvo generasi terbaru ini sudah total vegan. Jadi tidak menggunakan kulit yang dari hewani gitu. Ini semua adalah hasil produk dari recycling. Bisa dari plastik-plastik, bisa dari botol plastik juga, berbagai macam produk plastik. Pokoknya udah nggak pakai produk hewani lagi gitu sobat setir. Jadi memang sangat-sangat ramah lingkungan ya kalau dari Volvo. Selain mobilnya juga ramah lingkungan, penggunaan bahannya juga ramah lingkungan nih sobat setir. Nah, di bagian door trim ini tuh ada kayak bludru-bludru gitu. Bahannya unik banget. Terus untuk joknya ini kulit sintetis berarti, dan di bagian tengahnya tuh semacam kayak sweat gitu. Bahannya sih nyaman ya. Sama juga di door trimnya juga dia udah soft touch juga dengan bahan kulit yang sama, kulit sintetis. Oke sih, nggak berasa kayak kulit bohongan gitu, tetap nyaman aja duduk di bagian belakang sini, kurang lebihnya gitu sobat setir. Dan untuk seat beltnya ada 3 titik untuk 3 penumpang di bagian belakang. Headrestnya juga ada 3, jadi memang bisa duduk di bagian tengah ini. Kemudian posisinya juga enak gitu kurang lebihnya sobat setir. Jadi kita move ke depan, kita pindah, kita lihat di bagian depan tuh ada apa aja sih. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertamanya dari C40 EV. Wow, pertama kali masuk langsung terkejut sama si head unitnya dia yang bukan horizontal tapi dia vertikal nih, jadi tinggi ke atas gitu. Nah, si head unit ini tuh macam-macam nih, dia udah terintegrated, bahkan lebih kerennya lagi dia udah terintegrated juga dengan Google. Keren banget, jadi emang udah canggih banget itu. Di sini kita bisa ngeliat ada range assistance, itu bisa kita ngeliat range kita berapa, energy use kita berapa, speed, driving style, climate control, dan lain-lain. Terus juga settingan-settingan lain yang bisa kita atur dari sini adalah kayak Bluetooth juga tentunya pasti, terus car status juga. Kemudian yang paling penting juga dia bisa Apple CarPlay serta Android Auto sobat setir. Wah, mantap. Dan di sini juga kita bisa ngeliat si all around view monitor kita juga, alias kamera 360 kita dari si layar yang ada di sini. Nah, di sebelah layar ini terdapat 2 buah ventilasi AC yang desainnya juga vertikal. Keren banget. Berasa mewah gitu ya, dan nggak hanya yang di tengah ini doang, karena di kanan dan di kiri juga dia desainnya vertikal juga nih untuk ventilasi AC-nya. Keren banget. Dan untuk si dashboardnya sendiri, dia modelnya dibilang futuristis juga nggak begitu futuristis, tapi lebih ke simple namun elegan dan berkelas gitu. Dia soft touch juga di bagian sini. Dan yang keren di sini nih. Jadi di sini di bagian penumpang itu ada semacam kayak aksen tekstur yang mengambil inspirasi dari pegunungan Abisko yang ada di Swedia bagian utara. Wah, ini topografi gitu ya. Tuh.
keren banget nih sentuhan-sentuhan kayak gini yang menurut gue bikin Volvo C40 EV jadi semakin personal lagi nih ke pemiliknya. Kemudian kita balik lagi ke head unit. Untuk urusan AC juga bisa diatur melalui head unitnya. Dia bisa macam-macam pengaturannya karena dia udah dual zone di bagian depan, jadi nggak rebutan suhu nih, bisa masing-masing aja. Terus kalau kita turun ke bawah, di sini ada shortcut untuk audionya. Kemudian ada shortcut juga untuk pengaturan defoggernya depan dan belakang, dan yang paling penting itu di sini ada hazard. Turun lagi ke bawah ada 12 volt charging port, kemudian ada 2 buah Type C. Ada wireless charging juga di sini dengan penyimpanan terbuka. Selain itu juga di sini ada 2 buah cup holder dan transmisinya yang unik. Untuk R, N, dan D-nya kita tinggal naik turun aja, dan untuk P-nya kita tinggal pencet tombolnya gitu. Nah, ini ada penyimpanan terbuka, dan yang unik nih Sobat Setir, kembali lagi ke poin bahwa Volvo itu dengan C40 EV ini ingin membuat bumi lebih baik lagi, lebih hijau lagi. Di sini penyimpanan terbuka, dan di sini ada penyimpanan yang tertutup. Jadi kita bisa naruh barang, tapi sebenarnya ini bukan sembarang penyimpanan, karena ini sebenarnya tong sampah Sobat Setir. Kita buang barang kita di sini, masukin, terus kita ambil, kita angkat. Wah, ini tinggal kita buang aja tuh nanti ke tong sampah yang lebih besar. Sebegitu pedulinya Volvo, sebegitu dedikasinya Volvo dengan menghijaukan bumi kita nih Sobat Setir. Keren banget. Oke, sekarang kita move ke bagian instrumen clusternya. Nah, instrumen clusternya ini menampilkan berbagai macam informasi, kayak di kiri itu kecepatan, dan di bagian kanan tuh power charge kita. Terus juga ada posisi transmisi juga ditampilkan di sini. Selain itu juga dia udah full layar juga, bagus. Kemudian menampilkan informasi kayak posisi ADAS kita dan segala macam, karena memang mobil ini juga sudah memiliki ADAS. Jadi udah bisa semi autonomous driving juga. Dan untuk setirnya dia bahannya kulit, nggak begitu besar, ukurannya proporsional, enak. Kemudian di bagian kiri itu ada tombol-tombol untuk ADAS-nya atau Active Cruise Control-nya. Di bagian kanan itu untuk Bluetooth audio telefoninya. Di tengah-tengah ada logo Volvo, dan dia tuh kotak gitu desainnya. Dan finishnya di sini juga dengan brush aluminium, keren banget. Nah, sekarang ngebahas masalah posisi driving nih Sobat Setir. Posisi drivingnya tadi gue udah ngeset posisi duduk gue. Enak banget karena dia memiliki pengaturan elektris baik naik turunnya, maju mundurnya juga elektris, dan ada lumbar support juga. Dan yang kerennya lagi di sini ada leg support nih, jadi kita bisa majuin kalau kita mau posisi nyetirnya lebih nyantai gitu. Dan untuk setirnya juga dia udah tilt and telescopic, keren banget. Jadi bisa mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis gitu. Nah, balik lagi ke masalah jok tadi, di sini tuh ada memory seat, ada 2 buah settingan, jadi bisa dipersonalifikasi sesuai dengan siapa drivernya. Dan untuk audio di Volvo ini, Volvo C40 EV, dia udah premium karena menggunakan Harman Kardon. Wah, mantep banget Sobat Setir. Oke, sekian yang ada di bagian dalam. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, untuk C40 EV ini, opsi warna itu ada Fjord Blue kayak unit yang sebelah gue ini. Terus ada juga warna hitam dan warna abu-abu. Dan untuk warna eksklusifnya itu ada 2, yaitu ada warna putih dan warna hijau kayak unit si XC40 yang ada di belakang ini. Gitu kurang lebih Sobat Setir. Dan untuk harganya di 1.360.000.000 rupiah. Bisa bawa pulang mobil full EV dengan tenaga yang berlimpah serta mobil yang tentunya ramah lingkungan juga. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Warna favoritnya atau eksklusif colornya itu ada warna Fjord. Bukan Fjord Blue tuh nggak eksklusif color. Ulang. Kalau kita geser ke bawah, ngebahas masalah velgnya. Aduh, gue jatuh. Ulang nggak sih?